Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suherman, SE, SMI, selaku Ketua Sidang, dan kepada Bapak dan Ibu sebagai penguji ahli dan sekretaris sidang yang saya hormati. Perkenalkan, saya Wilgania Nopenita, mahasiswi S1 Manajemen 2017, ingin mempresentasikan pengajuan proposal skripsi saya yang berjudul Anteseden kepuasan pelanggan dan niat pembelian ulang pada konsumen Jeko Donut and Coffee di Bekasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Perkembangan waralaba kian meningkat di Indonesia. Hal ini nyata dengan adanya waralaba lokal yang sudah memasuki pasar global. Perkembangan ini pun menjadikan banyaknya faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesuksesan sebuah waralaba, sehingga pengusaha harus mampu membuat keputusan. Keputusan yang dibuat ini bertujuan agar waralaba yang dibangunnya dapat berkembang dan kompetitif dengan waralaba asing. Dan juga di Indonesia, salah satu waralaba yang berkembang cepat secara kompetitif serta jumlahnya semakin bertambah ialah waralaba pangan pada sektor restoran siap saji. Di Indonesia sendiri, waralaba telah dikenal sejak tahun 1950-an, dan pada tahun 1990-an bisnis ini semakin diatur oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Adanya waralaba siap saji, tempat makan, sangat berkembang pesat serta memiliki keterlibatan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, terutama pada pasar donat dan kopi. Salah satu waralaba lokal di sektor pasar donat dan kopi yang relatif terkenal dan berhasil memasuki pasar global ialah Jeko Donut and Coffee. Jeko Donut and Coffee merupakan waralaba restoran siap saji asal Indonesia yang mengkhususkan produknya pada donat, kopi, dan yogurt beku, serta telah merintis bisnisnya ke beberapa negara. Jeko Donut and Coffee, yang biasa dikenal Jeko, didirikan oleh Johnny Andrean Group pada tanggal 26 Juni tahun 2005. Berdasarkan analisa dari Top Brand Award, Jeko telah sukses memimpin pasar donat dan kopi, serta berhasil menyaingi produk donat dari Krispy Kreme dan Dunkin Donut. Jeko dikenal menawarkan produk makanan dan minumannya dengan berbagai varian rasa, sehingga memikat hati pelanggan untuk datang berkunjung untuk memesan produk dari Jeko. Berbagai varian rasa donat, kopi, dan yogurt yang ditawarkan oleh Jeko, salah satunya ialah J-Cool Yogurt, J-Coffee Sandwich, J-Pop, yaitu Baby Donut, dan Iced Tea Thai. Selain karena varian menu yang ada, Jeko juga memberikan layanan yang bermutu kepada pelanggannya. Sumber dari Top Brands Index fase 2 tahun 2018 sampai 2020 menjelaskan bahwa Jeko menjadi top brand yang memimpin pasar donat, yang di bawahnya posisi kedua ialah Dunkin Donut. Pada tahun 2018, Jeko Donut menduduki di posisi pertama dengan persentase indeks top brand dengan angka 46,7%, sedangkan Dunkin Donut 39,9%. Dan di tahun 2019, Jeko masih memimpin pasar donat dengan angka 43,2%, dan Dunkin Donut dengan angka 42,6%. Dan di tahun 2020, Jeko Donut masih memimpin pasar donat dan kopi dengan kedudukan angka 43,4%, dan Dunkin Donut dengan kedudukan angka yaitu 43,3%. Ini artinya Jeko mampu menjadi merek yang lebih banyak dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam tabel Top Brand Index dalam kategori toko donat tersebut menunjukkan di tahun 2018 sampai 2019, Jeko Donut and Coffee mengalami penurunan sebesar 3,5%, kemudian mengalami kenaikan lagi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,2%. Meskipun angka penurunan yang dialami tidaklah besar, namun hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, yang memunculkan niat para pelanggannya untuk melakukan pembelian ulang. Penurunan yang terjadi dapat dikatakan karena terdapat permasalahan kepada kepuasan pelanggan yang menyebabkan menurunnya niat membeli ulang terhadap konsumen Jeko. Adanya pengaruh antara kepuasan pelanggan dengan niat pembelian ulang konsumen dapat meningkatkan jumlah penjualan bagi waralaba pangan seperti Jeko. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizan Bakar
dan Saidani pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Terjadinya pembelian secara berkala yang meningkatkan penjualan, perlu dipertahankan perusahaan demi kualitas kompetitif agar tetap bertahan bahkan memimpin persaingan dalam bisnis terkhusus. Hal ini dicetuskan oleh Setiawan Guspol dan Meftahudin pada tahun 2020. Kepuasan pelanggan dapat tercipta apabila konsumen mendapatkan kualitas layanan yang baik, harga yang sesuai, dan waktu yang efisien dalam menjangkau lokasi tujuan mereka. Hal ini dicetuskan oleh Si Hombing dan Dewi pada tahun 2019. Maka dari itu, kepuasan pelanggan menjadi aset penting bagi sebuah perusahaan yang perlu dijaga. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ialah kualitas layanan. Hal ini didukung oleh Gong dan Yi pada tahun 2018 yang mencetuskan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Solihah Safitri dan Aristanto pada tahun 2020, pada para snack di Boyolali di tahun 2019, penelitian ini menemukan bahwa kualitas layanan yang disediakan oleh para snack, seperti banyaknya sampel cemilan, menanggapi keluhan pelanggan, pelayanan sigap, itu tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ialah harga. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Subai Basni, Risnawati, dan Wicaksono pada tahun 2019 yang melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa harga dapat dijadikan tolak ukur kepuasan pelanggan serta komponen yang mempunyai pengaruh langsung terhadap keuntungan perusahaan. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani, Suwardana, dan Samudra pada tahun 2019, hasil penelitian ini menemukan bahwa harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Meskipun kualitas layanan yang ditawarkan Eva Group Mataram sudah bagus, akan tetapi jika harganya terlalu tinggi, akan memicu pelanggan yang beralih kepada alternatif produk yang sejenis yang memiliki harganya lebih murah. Terakhir, yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu adalah lokasi. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saragi pada tahun 2020, yang mana hasil penelitian ini menemukan bahwa lokasi berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dan dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa semakin strategis lokasi usaha dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alfian dan Nursanti pada tahun 2020 yang menemukan bahwa lokasi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada pelanggan pasar Jaya Kalender. Selain uraian masalah yang telah dijelaskan tadi, peneliti melakukan survei prapenelitian melalui Google Formulir dengan 40 responden pada masyarakat Bekasi. Survei prapenelitian tersebut diperoleh beberapa informasi yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada hasil survei prapenelitian, terdapat tanggapan responden yang tidak setuju terhadap pernyataan kualitas layanan, harga, dan lokasi yang tersedia di Jeko. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian pelanggan Jeko perlu menunggu kedatangan pemesanan dan tidak puas karena keluhan yang tidak ditangani dengan sigap oleh pramusaji Jeko. Sebagian besar pelanggan Jeko juga menyadari bahwa harga yang ditetapkan oleh Jeko sangat tinggi dan tidak terjangkau dibandingkan gerai donat lainnya. Pada lokasi, terdapat beberapa pelanggan Jeko yang menyadari kurangnya lokasi parkir yang memadai. Berdasarkan permasalahan yang telah terurai di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul Anteseden Kepuasan Pelanggan dan Niat Pembelian Ulang pada Jeko Donat & Coffee di Bekasi. Dari permasalahan yang telah terurai di atas, terciptalah sebuah pertanyaan penelitian, yaitu, pertama, apakah kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jeko Donat & Coffee di Bekasi? Yang kedua, apakah harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Jeko Donat & Coffee di Bekasi? Yang ketiga, apakah lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan di Jeko Donat & Coffee di Bekasi? Yang keempat, apakah kualitas layanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang pada Jeko Donat & Coffee di Bekasi? Yang kelima, terdapat pertanyaan apakah harga berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap niat pembelian ulang pada Jeko Donut and Coffee di Bekasi. Yang keenam, apakah lokasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang pada Jeko Donut and Coffee di Bekasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang pada Jeko Donut and Coffee di Bekasi. Dari pertanyaan penelitian yang telah terurai, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, untuk mengetahui lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, untuk mengetahui kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Yang kelima, untuk mengetahui harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Yang keenam, untuk mengetahui lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Saya akan membahas bab 2, yaitu kajian teoretik. Yang pertama itu terdapat deskripsi konseptual, yaitu dengan variabel kualitas layanan. Menurut Lewis dan Booms dalam Wijaya 2 tahun 2011, menyebutkan bahwa kualitas layanan adalah tolak ukur seberapa baik nilai layanan yang diberikan dapat sesuai dengan harapan konsumen. Kualitas layanan memiliki 5 dimensi yang dijelaskan oleh Lovelock and Wirtz pada tahun 2011, yaitu yang pertama reliability atau kehandalan, yang kedua responsiveness atau daya tanggap, ketiga yaitu assurance atau jaminan, yang keempat empati, dan yang kelima tangible atau kasat mata. Variabel selanjutnya adalah harga. Menurut Kotler and Armstrong pada tahun 2011, harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk terhadap jumlah nilai yang ditukar kepada konsumen akan manfaat-manfaat karena memiliki dan menggunakan barang maupun jasa tersebut. Harga memiliki 4 dimensi indikator yang dijelaskan oleh Stanto pada tahun 2016. Dimensi indikator tersebut ialah pertama, keterjangkauan harga. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Yang ketiga, daya saing harga. Yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat yang diterima. Variabel ketiga ialah lokasi. Menurut Ciptono pada tahun 2019, lokasi diartikan sebagai tempat untuk melangsungkan suatu bisnis serta merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan atau tidaknya sebuah usaha. Semua kegiatan pemasaran yang berupaya untuk memudahkan penyampaian produk dari produsen ke tangan konsumen dibutuhkan sebuah lokasi. Menurut Ciptono pada tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi. Yang pertama itu akses, yang kedua visibilitas, yang ketiga lalu lintas atau traffic, empat tempat parkir, yang kelima ekspansi, yang keenam lingkungan, yang ketujuh kompetisi, dan yang ke-8 peraturan pemerintah. Selanjutnya, variabel kepuasan pelanggan. Menurut Schiffman dan Kanuk, pada tahun 2010, kepuasan pelanggan adalah penilaian seseorang terhadap kinerja dari suatu produk atau jasa yang dibandingkan dengan harapan pembeli. Dalam menciptakan sebuah kepuasan pelanggan, menurut Lupi Wadi, terdapat 5 dimensi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama ialah kualitas produk, dimensi yang kedua ialah kualitas layanan atau jasa, yang ketiga adalah dimensi emosi, yang keempat ialah dimensi harga, yang kelima ialah biaya. Variabel terakhir ialah niat pembelian ulang. Hillier et al. Menjelaskan bahwa repurchase intention adalah keinginan individu untuk membeli kembali produk dari perusahaan yang sama dengan manfaat yang diperoleh berdasarkan pengalaman mereka terhadap produk atau jasa yang sudah mereka beli. Menurut Keller pada tahun 2012 menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor indikator yang mempengaruhi niat pembelian ulang. Yang pertama ialah niat transaksional, yang kedua niat referensial, yang ketiga niat preferensial, dan yang keempat niat eksploratif. Yang akan saya bahas ialah kerangka teori dan hipotesis. Yang pertama ialah kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Moreo et al. Pada tahun 2019 melakukan penelitian yang mengkaji hubungan antara tenaga kerja emosional, kualitas layanan, tujuan konsumsi, dan kepuasan pelanggan. Pada penelitian ini dilakukan pada restoran industri makanan dan minuman di Amerika Serikat bagian selatan. Dan hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas layanan yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan restoran industri. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nanim pada tahun 2017 yang meninjau kembali persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan di restoran cepat saji di kota besar Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan dengan kelima dimensinya berpengaruh secara signifikan dan langsung pada kepuasan pelanggan. Hipotesis selanjutnya ialah harga dan kepuasan pelanggan. Cynthia, Lapian, dan Karuntu pada tahun 2018 meneliti tentang pengaruh harga dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Populasi penelitian ini ialah pengguna jasa transportasi Gojek online pada Universitas Samratulangi Manado. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa harga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang sudah pernah memakai jasa transportasi online tersebut. Hipotesis yang ketiga ialah lokasi dan kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Solihas, Savitri, dan Aristanto pada tahun 2020, penelitian ini menguji kepuasan konsumen para snack di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019. Penelitian ini menemukan hasil bahwa lokasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Lokasi yang mudah dijangkau dan terdapat atribut petunjuk jalan untuk menuju lokasi dapat meningkatkan minat beli konsumen untuk membeli kembali. Tesis selanjutnya ialah kualitas layanan dan niat pembelian ulang. Salem, Zara, dan Yasen pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas layanan dan kepercayaan terhadap niat pembelian ulang pada industri maskapai Pakistan. Hasil dari hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap niat pembelian langsung. Dan dari penelitian ini ditegaskan bahwa lebih banyak fitur layanan yang disediakan, maka akan berdampak pada niat pembelian ulang. Hipotesis selanjutnya ialah harga dan niat pembelian ulang. Singh dan Alok pada tahun 2021 melakukan pengujian terhadap niat pembelian ulang terhadap makanan organik di India. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah konsumen pengguna makanan organik di India dan memiliki salah satu hipotesis yang menguji pengaruh harga terhadap niat pembelian ulang. Hasil dari hipotesis tersebut menunjukkan bahwa harga yang dirasakan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat pembelian ulang. Hipotesis selanjutnya ialah lokasi dan niat pembelian ulang. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nadia dan Suryoko pada tahun 2017 menguji hubungan antara lokasi dengan niat pembelian ulang. Pada pengujian ini, responden yang dilakukan adalah konsumen Carrefour DP Mall Semarang, dan hasil dari dalam pengujian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lokasi dengan niat pembelian ulang, secara simultan maupun parsial. Dari pengujian ini, karyawan Carrefour DP Mall Semarang diminta untuk memperbaiki kembali tampilan lokasi agar konsumen merasa nyaman dan ingin melakukan pembelian ulang. Terakhir ialah kepuasan pelanggan dan niat pembelian ulang. Choi dan Kim pada tahun 2013 melakukan penelitian niat pembelian ulang pada konsumen perusahaan swasta di setiap wilayah di Korea. Pada penelitian ini diperoleh bahwa kepuasan pelanggan mempengaruhi niat pembelian ulang. Adanya tingkat kepuasan menimbulkan hasrat yang semakin kuat pada pelanggan untuk melakukan pembelian ulang. Berdasarkan uraian kerangka teori yang telah dijelaskan, maka diperolehlah sebuah hipotesis dalam penelitian ini, yaitu H1, yaitu kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2, yaitu harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H3, yaitu lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H4, kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. H5, yaitu harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. H6, yaitu lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Dan H7, yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang. Saya akan membahas bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih dari 4 bulan antara bulan Maret hingga bulan Juli. Tempat penelitian, lokasi yang dipilih peneliti untuk dijadikan tempat penelitian ialah Jeko Donut & Coffee di Kota Bekasi, Jawa Barat. Desain dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kuantitatif. Dan dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan diperoleh dari metode survei dengan melakukan penyebaran kuesioner. Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini antara lain variabel bebas, yaitu independen,
variabel mediasi, yaitu sebagai intervening, dan variabel terikat sebagai dependent. Variabel bebas yang terdiri dari kualitas layanan, harga dan lokasi, variabel mediasi yaitu kepuasan pelanggan, kemudian variabel bebas yaitu niat pembelian ulang. Populasi dan sampel dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat Bekasi yang telah berkunjung serta sudah melakukan pembelian di Jeko Donut and Coffee. Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sampel yaitu non-probability sampling dengan jenis purposive sampling. Dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 160 responden. Karakteristik sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah masyarakat Bekasi yang berusia di atas 17 tahun sampai dengan 50 tahun. Selain itu, kriteria lainnya yang harus dimiliki oleh responden adalah mereka yang sudah pernah melakukan pembelian pada Jeko Donut and Coffee di Bekasi, yang melakukan pembelian minimal 2 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan ialah data primer. Data primer yang akan diperoleh merupakan hasil penyebaran kuesioner terhadap 160 responden. Skala pengukuran. Pada penelitian ini, skala yang digunakan untuk mengukur setiap butir-butir pernyataan responden adalah Likert Type Scale. Likert Type Scale merupakan skala pengukuran yang tingkatannya mulai dari sangat tidak setuju, yaitu yang paling rendah, dan sangat setuju dengan tingkatan yang paling tertinggi. Dalam penelitian ini, jumlah poin yang digunakan ialah genap, yaitu dengan 6 skor. Skor 1 digunakan untuk kriteria jawaban sangat tidak setuju, dan skor 6 digunakan untuk kriteria jawaban yang sangat setuju. Kemudian teknik analisis data. Hasil dari data penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Model, yaitu SEM, yang dioperasikan dengan perangkat lunak, yaitu AMOS versi 24. Selain itu juga software SPSS versi 22 juga turut digunakan untuk pembuatan analisis data penelitian ini. Selanjutnya, uji instrumen. Yang pertama ialah uji validitas. Uji validitas merupakan alat yang bertujuan untuk mengukur kelayakan dari setiap butir pernyataan kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam menganalisis setiap variabel yang diduga memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, maka digunakanlah metode multivariate. Di dalam penelitian ini, faktor analisis yang digunakan terdiri dari 2 jenis, yaitu EVA, Exploratory Factor Analysis, dan CFA, yaitu Confirmatory Factor Analysis. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas menurut Herjer et al. Pada tahun 2010 ialah alat ukur untuk mengetahui sampai di mana variabel yang diamati mengukur nilai benar dan bebas dari kesalahan. Pada penelitian ini, uji reliabilitas yang digunakan adalah Cronbach alpha yang menggunakan pengukuran nilai reliabilitasnya dari 0 sampai 1. Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach, yaitu lebih dari 0,60. Namun apabila reliabilitasnya kurang dari 0,60, maka dapat dikatakan variabel tersebut kurang baik. Uji hipotesis. Menurut Sanusi pada tahun 2011, untuk mengukur kesesuaian model, maka akan menggunakan kriteria goodness of fit. Pada umumnya, terdapat 3 alat uji model pada SEM AMOS, yaitu Absolute Fit Index, yang kedua Incremental Fit Index, dan yang ketiga Parsimony Fit Index. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, sekian dan terima kasih.